Monggo, Mbak. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari Studio Lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM Raisa Radio untuk Anda. Selamat pagi sobat sehat semua, kita jumpa lagi di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi semuanya untuk Anda, baik sobat sehat yang pagi hari ini sudah mengklik aplikasi radio digital kami di Radio Raisa, Radio Indonesia Sehat. Untuk sobat sehat juga selamat pagi deh untuk sobat sehat yang pagi hari ini sudah memantau, mengakses website kami di radioindonesiasehat.com. Untuk Anda juga sobat sehat yang pagi hari ini sudah masuk nih di Zoom meeting dari Raisa Radio. Dan senang sekali sobat sehat, semoga pagi hari ini cuaca cerah dapat memberikan semangat untuk kita ya. Dan jangan lupa sarapan ya pagi hari ini sobat sehat. Tadi juga di seputaran kampus terlihat beberapa teman-teman mahasiswa nih sudah pada menengok nih kira-kira ruangan kuliahku besok yang mana ya gitu ya. Jadi semangat untuk Anda baik sobat sehat yang pagi hari sudah memulai mau bersemangat mau kuliah lagi, ngecek-ngecek ruangan di bagian mana gitu ya. Dan untuk sobat sehat yang masih belum bersemangat di pagi hari ini dan barangkali dengan musik Anda bisa lebih semangat, nah Raisa Radio kayaknya pilihan yang tepat nih pagi hari ini. Dan sobat sehat pagi hari ini sembari Anda mendengarkan musik-musik dari Raisa Radio, kita akan menyisipkan satu obrolan menarik. Kita akan bicara tentang bius nih. Kira-kira bagaimana bius ini bisa bekerja di dalam tubuh kita. Kita akan berbincang dengan narasumber kami luar biasa, ada Dr. Ratih Kumala Fajar Apsari, Master of Science, spesialis anestesi dan juga konsultan anestesi obstetrik dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensi FKKMK UGM. Dan Dr. Ratih pada kesempatan pagi hari ini Sobat Sehat akan ditemani oleh Dr. Desti Pasmawati dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensi FKKMK UGM. Tentu Sobat Sehat, untuk Anda yang dari rumah, boleh yang memantau di radio, boleh banget untuk bergabung melalui line WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Selamat menyimak untuk Anda sobat sehat semuanya. Waktu saya berikan sepenuhnya ke Dr. Desti. Silahkan Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya berkesempatan join di acara Bincang-Bincang Santai Raisa pada pagi hari ini. Baik, tadi sudah sempat dikasih tahu ya clue-nya ya bahwa apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, hari ini tuh kita akan membahas masalah pembiusan atau bahasa kerennya anestesi. Tentang bagaimana sih sebenarnya bius itu bekerja. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber cetar, terkenal sejagat raya dunia peranestesian. Siapa lagi kalau bukan Dr. Ratih Kumala Fajar Apsari, spesialis anestesi. Nah, sedikit mengulik tentang beliau. Beliau saat ini bertugas di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FKKMK UGM RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, tanpa membuang waktu, mari kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Selamat Sehat, pagi, Mbak Dok. Desi. Alhamdulillah. Sibuk apa, Dok, sekarang, Dok? Ya, sibuk terutama ya di Sarjito ya sebagai abdi negara, sibuk macam-macam begitulah. Dan juga sebagai staf pengajar. Baik, full day 24 jam ya, Dok? Insya Allah. Baik, dokter. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya, dokter. Sesuai topik kita pada hari ini, dok, tentang pembiusan. Jadi sebenarnya banyak masyarakat umum itu yang sebenarnya bertanya-tanya nih, dok, masalah pembiusan ini.
ya katakanlah tidak terlalu familiar tentang apa, bagaimana prosesnya, karena nggak semua masyarakat itu sebenarnya harus melalui tindakan pembiusan ini. Jadi sepertinya cukup banyak yang akan kita ulik hari ini. Nah dok, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan pembiusan? Oke, jadi pembiusan itu adalah suatu prosedur medis ya, atau yang biasa kita kenal sebagai tindakan anestesi, di mana ini gunanya untuk membuat pasien itu tidak sadarkan diri atau tertidur pulas pada saat tindakan operasi berlangsung. Nah, hal ini harus kita perhatikan bahwa pasien itu nggak boleh sakit pada saat operasi. Terus kemudian yang melakukan prosedur ini harus ahli dokter anestesi, bukan yang lain-lain. Jadi apa yang dilakukan itu adalah hal yang tepat, terus kemudian benar dan juga terukur. Nah, mengenai hal itu, bius itu macam-macam. Ya, bius itu macam-macam. Bisa nanti bius, ada yang kalau orang awam tuh bilangnya bius total, jadi tidur gitu. Atau biusnya tuh bius yang saya cuma dibius paru aja dok, saya cuma bius di bagian yang sakit aja. Nah itu ada nanti macam-macam dari obat biusnya itu. Gitu. Nah, ternyata ini belum apa-apa udah banyak ya dok ya yang mau dibahas nih dok. Nah dok, tentang pembiusan ini sebenarnya dok, kalau untuk pasien sendiri ada persiapannya nggak dok? Nah, persiapan itu banyak sebenarnya yang harus disiapkan untuk orang yang akan melakukan pembiusan. Yang pertama itu sebagai dokter anestesi ataupun tim medis yang akan melakukan tindakan pembiusan, kita harus melakukan istilahnya karena kita sebelumnya kan belum pernah ketemu nih sama pasien ataupun sama orang yang akan dibius. Sehingga harus kita tanya-tanya terlebih dahulu. Kalau istilah medisnya tuh kita anamnesa terlebih dahulu. Keluhannya seperti apa, kemudian riwayat penyakitnya seperti apa, ada nggak dia alergi, ada nggak dia pengobatan rutin sebelumnya, kemudian riwayat operasi sebelumnya, itu ada apa tidak. Nah, nanti kalau misalnya memang ada nih, misalnya pasien itu dengan diabetes atau pasien itu dengan darah tinggi, maka kita akan tanyakan terlebih dahulu pengobatannya bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana, kondisinya bagaimana, kayak begitu. Ini untuk melihat ataupun untuk mengetahui kira-kira obat-obat apa aja yang akan bisa dipakai untuk kondisi pasien tersebut. Ini baru pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dari riwayat-riwayat. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk yang namanya ke pemeriksaan. Pemeriksaan itu akan kita bagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik tentunya nanti mulai dari yang primer terlebih dahulu, ya misalnya tanda vital, tensi nadi, respirasi rate, seperti itu ya. Kemudian tekanan darahnya tadi juga udah diukur. Nah nanti kemudian lebih spesifik lagi ke pemeriksaan penunjang. Kira-kira perlu nggak ronsen dada ataukah pemeriksaan EKG, kemudian pemeriksaan penunjang laboratorium. Nah, laboratorium itu nggak semuanya, kalau operasi harus semuanya dicek laboratorium, enggak. Tapi nanti juga lebih spesifik lagi. Yang dasar misalnya kayak hematologi 1 gitu ya, hemat dasar gitu tetap kita cek. Tapi nanti untuk kondisi klinis tertentu nanti disesuaikan dengan hal tersebut. Itu dari pasien. Terus kemudian nanti ada nih puasa yang harus disiapkan oleh pasien terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan, baik itu pembiusan ataupun pembedahan, pasien itu harus puasa terlebih dahulu. Puasa itu nanti kita bedakan ya antara makanan yang padat sama yang cair. Kalau yang padat, misalnya nasi kayak gitu ya, Dokter Desi itu paling nggak 6 sampai 8 jam. Terus kemudian kalau jus ya 6 jam boleh. Terus kemudian kalau 4 jam gitu, bolehlah nanti minum teh hangat ataupun minum air putih.
itu sampai 2 jam itu boleh. Kalau misalnya pada anak-anak bagaimana? Anak-anak kalau misalnya dia pakai ASI, dia 2 jam sebelum operasi masih boleh minum ASI. Tapi kalau misalnya susu formula, itu paling enggak 4 sampai 6 jam. Itu persiapan untuk puasanya. Terus apa lagi ya? Ya nanti diinfokan mengenai penggunaan obat-obatan. Tadi yang seperti saya sampaikan, kalau misalnya pasiennya itu ternyata mempunyai darah tinggi atau penyakit gula atau asma ya, asma itu nanti disampaikan obat-obatannya apa aja. Kalau misalnya asma ya nanti dibawakan obat-obatan yang biasanya dia pakai. Mungkin itu dulu dok, karena nanti kalau ini panjang banget nih persiapannya. Wah, ini persiapannya panjang ya dok ya. Kalau boleh tahu dok, untuk persiapan pemeriksaan nih dok, dari yang ditanya-tanya sampai dengan pemeriksaan laboratorium, itu sebenarnya Gimana dokter Desi? Keputus? oh iya dok. Terkait tadi dok persiapannya dokter. Jadi yang dariumnya dok, itu sebenarnya memakan waktu kira-kira berapa lama dokter? Kalau untuk persiapan ya, persiapan itu bisa kita optimalisasi 24 jam sebelum masuk ke rumah sakit ya. Jadi sebaiknya kalau mau dilakukan pembiusan, kalau memang elektif itu pembedahan yang terencana, itu masuk 24 jam sebelum tindakan dilakukan. Jadi nanti ada persiapan yang bisa dilakukan. Tadi misal puasa kan minimal adalah 8 jam, 6 sampai 8 jam. Jadi pasien itu masuk terlebih dahulu 24 jam untuk pemeriksaan, screening, dan sebagainya. Untuk sekarang kan juga ada pemeriksaan COVID ya, PCR itu nggak bisa 1 hari gitu. Paling nggak kan ya 12 jam kalau yang cepat ya untuk PCR ekspres itu kan 12 sampai 8 jam. Nah, itu juga bisa kita optimalkan di situ. Itu yang elektif. Paling enggak 24 jam sebelumnya kita persiapan baik mulai puasa ataupun pemeriksaan laboratorium dan yang lain-lain. Namun, ada kondisi yang namanya tindakan yang tidak terencana. Yang namanya operasi itu emergensi. Operasi yang harus segera dilakukan. Nah, itu persiapannya memang lebih minimal ya, Dokter Desi ya. Nggak bisa kita kita sesuaikan seperti yang tadi rentetan banyak banget itu enggak. Tapi kita optimalkan apa yang bisa dilakukan pada waktu yang cepat tersebut. Misalnya puasa mungkin misalnya pada pasien yang kecelakaan deh. Pada pasien yang kecelakaan itu kita nggak bisa, harus puasa. Kalau misalnya emergensi ya, misalnya fraktur ataupun luka terbuka harus segera dilakukan tindakan operasi, maka kita anggap bahwa pasien itu adalah pasien lambung penuh. Puasanya nggak cukup, tapi harus dilakukan tindakan. Maka itu harus dilakukan obat-obatan ataupun diberikan obat-obatan untuk mengurangi dari ini lambungnya. Terus kemudian juga pemberian obat-obatan yang lainnya ya untuk menstabilkan dari tekanan darah dan sebagainya, itu juga harus kita pikirkan. Itu Baik. dok. Iya, ternyata pertimbangannya banyak ya dok ya. Nah, terkait puasa dok, ini biasanya kalau pasien sudah dikasih tahu puasa, itu kok kalau misalnya mau makan takut-takut tuh dok. Jadi bertanya-tanya nih dok, ini kalau misalnya kita disuruh puasa, makannya persiapan sebelum puasa ini bisa berapa banyak? Minumnya juga tadi kalau misalnya dikasih tahu bisa sampai dengan 2 jam sebelum prosedur pembiusan, ini minumnya bolehnya berapa banyak? Sedikit-sedikit, 1 gelas kah atau 1 botol kah? Itu gimana dok? Oh iya, kalau untuk puasa ya, misalnya puasa dalam jam 8 jam gitu, ya memang itu puasa itu ya nggak puasa cuma minum air aja, enggak. Jadi puasa itu ya makan, ya minum.
Terus kemudian kalau apa itu, kalau misalnya jus ya, kalau pilihannya jus itu harus dipilih jusnya itu yang bergulir apa tidak. Kalau yang bergulir itu masuknya yang makanan yang padat, jadi yang 6 sampai 8 jam. Tapi kalau jusnya yang clear juice gitu, boleh 4 jam sebelum operasi. Berapa banyak? Berapa banyak ya? Paling 200 cc ya, satu gelas dinding gitu masih oke. Kalau air putih pun juga seperti itu. Ya, dua jam sebelum tindakan masih boleh minum air putih ya, 200 cc atau sekitar satu gelas. Tapi hal itu harus tetap dikomunikasikan dengan dokter yang ada. Saat ini kita ada yang namanya program Enhanced Recovery After Surgery. Jadi ERAS kalau pada umumnya kita ini. ERAS itu macam-macam. Salah satu programnya adalah kita mengurangi dari waktu puasa. Waktu puasa yang panjang itu kita padatkan tadi ya. Clear water adalah 2 jam. Kemudian jus non bulir boleh 4 jam. Terus kemudian kalau makanan padat 8 sampai 6 jam. Ini adalah salah satu juga satu step untuk ERAS. ERAS itu apa? ERAS itu adalah suatu program untuk mempercepat pemulihan pasca operasi. Pemulihannya apa? Jadi diharapkannya pasien itu kalau yang pakai program ERAS itu nyerinya minimal, dia bisa segera beraktivitas, jadi nggak takut-takut lagi buat miring kiri, miring kanan, jalan, nggak masalah. Terus kemudian hebatnya apa? Dia pergerakan ususnya itu tidak usah dikhawatirkan, nggak usah lagi puasa panjang, terus kemudian harus istirahat, terus post operasi itu harus harus menunggu buang angin gitu ya, kentut gitu, udah nggak usah lagi. Jadi puasa ini plus minusnya banyak sekali, tapi lebih banyak positifnya. Mungkin itu Dokter Desi. Baik dokter. Nah dok, kalau tadi dokter sempat mengulas nih di istilah masyarakat umum itu mereka biasanya kenal istilah bius total atau bius separuh badan dok. Nah kalau di dunia anestesi sendiri pembiusan itu sebenarnya ada berapa banyak sih dok jenisnya dok? Oke, secara umum pembiusan itu kita bagi menjadi dua ya, secara umum, yaitu pembiusan umum dan pembiusan regional. Pembiusan umum ini kalau pada orang awam dibilangnya adalah bius total, bius tidur, kayak gitu. Nah, pembiusan ini tekniknya ataupun prosedurnya itu kita bisa menggunakan ya kalau misalnya pasien itu sudah ada akses infus itu obatnya masuk lewat infus ya nanti diberikan obat-obatan lewat infus kemudian pasien itu akan tidur atau kalau misalnya nih ada yang anak kecil susah banget nggak bisa diinfus ataupun takut nanti trauma dan sebagainya maka infus itu pembiusan umum itu bisa digunakan menggunakan gas dari mesin anestesi. Terus kemudian pembiusan itu harus mencakup 3 dari trias anestesi. Jadi harus ada hipnosis, jadi dia tidur dalam, kemudian analgesia, jadi pasien itu nggak sakit ya pada saat dilakukan tindakan, kemudian relaksasi, ya pasien itu rileks, nggak terus kemudian pasien itu kalau misalnya biusnya nggak tercapai optimal, kemudian pasiennya masih kesakitan, kita tetap ini enggak. Jadi harus ada relaksasi. Yang terakhir adalah stabilisasi dari otot otonom. Nah, itu adalah target-target yang harus kita capai untuk pembiusan. Nah, kalau untuk bius umum, untuk operasi apa aja sih, dok? Gitu ya. Bius umum itu biasanya kita gunakan untuk operasi-operasi yang besar.
yang memang kita membutuhkan tadi itu 4 hal tadi. Misalnya operasi-operasi di daerah kepala, kemudian operasi-operasi di daerah dada, ataupun di daerah perut, itu kita menggunakan biasanya adalah pembiusan ini. Sementara yang satu lagi adalah pembiusan yang regional. Regional ini adalah ada beberapa ya. Jadi pasien itu masih tetap bisa dalam keadaan sadar selama proses dari operasi. Terus kemudian tekniknya ada beberapa macam regional itu. Ada yang terkenal dengan yang namanya epidural. Epidural anestesi. Atau ada yang menggunakan yang namanya spinal. Spinal. Kalau misalnya pasien-pasien SC ini, saya banyak nih pasien SC itu, saya biasa melakukan spinal anestesi ataupun epidural anestesi. Atau ada tuh yang namanya regional itu blok. Jadi kalau blok itu, blok saraf tepi itu, kita hanya memberikan anestesi pada daerah yang akan dioperasi. Misalnya, kalau misalnya frakturnya ataupun lukanya itu hanya di tangan, maka kita blok hanya di tangan saja. Nah, terus bagaimana dok? Pasiennya sadar nggak? Sadar. Karena itu hanya di localize di daerah tersebut. Kalau misalnya sesar, pasiennya sadar nggak dok? Ya sadar kalau ya menggunakan regional anestesi. Ya. Apa keuntungan regional anestesi? Dan kekurangannya itu banyak. Nanti kita next untuk yang ini. Mungkin itu dok. Banyak ya Baik dok ya. dokter. Iya dok. Wah ini sebenarnya dok, kalau misalnya kita lihat dari regional anestesi ya dok ya, pasien itu sadar. Tapi banyak pasien itu yang sebenarnya kepikiran dok. Ini waktu saya nanti dioperasi, saya nanti ngelihat darah, saya ngelihat orang-orang ngerjain nanti saya pas lagi dioperasi, itu kan menimbulkan suatu ketakutan ya dok ya. Tapi pada saat misal ada pasien yang memang menjalani tindakan anestesi regional ini dok, kalau misalnya memang minta ditidurkan itu gimana dok? Nggak masalah, nggak masalah. Jadi eh, ada yang namanya persepsi ya di dalam masyarakat bahwa bius itu lebih menakutkan dibandingkan operasinya. Ya nggak? Dok, saya takut. Takut apa? Saya takut dibius, dok. Katanya biusnya itu lebih sakit dibandingkan operasinya. Lebih takut bius ya dok ya daripada Betul, betul. operasinya. Ya, jadi kadang-kadang itu tuh pasien-pasien tuh mengatakan hal itu. Lah kenapa? Ya iya, saya nyuntiknya itu pada saat Anda sudah, ya Anda masih sadar. Tapi kalau di operasi, Anda tuh sudah dibius, jadi tidak bakalan sakit. Jadi persepsinya yang diingat adalah pada saat dia sakitnya. Dia, aduh, nanti kalau dibius, aku nanti gimana ya? Bangun nggak ya? Atau nanti sakit apa enggak ya? Kayak begitu. Persepsi-persepsi itu yang akan mencetuskan bahwa itu nyeri, operasi itu sakit, operasi itu menyeramkan, dan sebagainya. Kalau memang pasien itu menghendaki untuk, saya mau dok di regional, di bius, tapi nanti ditidurkan, itu nggak apa-apa. Itu tetap nggak apa-apa, boleh dilakukan hal itu. Jadi Oke, nggak masalah. ya ini menjawab semua ketakutan ya dok ya. Hmm. Jadi nggak boleh dipaksa ya, yang namanya bius itu nggak boleh dipaksa. Iya, Boleh. poinnya memberikan kenyamanan ya dok ya, senyaman-nyamannya. Betul, betul. Baik dokter. Dok, izin dokter ini karena sepertinya Sobat Sehat ini banyak yang mulai melemparkan pertanyaan nih dok. Ini mungkin sudah 50-an pertanyaan dok. Izin dokter saya sisipkan ya dok ya beberapa pertanyaan ya dok ya. Ini Ya, terkait yang tadi dokter untuk obat bius umum dokter dari Sobat Sehat kita Husna. Jadi izin tanya dok, lalu obat bius itu seperti apa? Apakah cairan atau bisa jadi dihirup juga seperti di film? Nah ini kayaknya pengalamannya ngelihat dari film nih dok. oke, ya. Obat bius itu macam-macam ya. Tadi ya seperti saya sampaikan. Ada yang berupa cairan ya. Jadi kayak ampul-ampul gitu, kayak misalnya yang dikemas dalam suatu kemasan tertentu.
yang nanti bisa dimasukkan lewat tadi pembuluh darah, lewat impuls, atau bisa lewat gas. Tapi beda dengan yang ada di dalam film-film tadi. Kalau film-film tadi tuh kayak dibekep gitu terus tidur gitu ya. Enggak. Jadi kalau yang gas itu kita harus pakai yang namanya mesin anestesi. Nah, itu harus terukur ya mengenai dosisnya dan juga mengenai waktunya kayak gitu. Jadi jangan takut, dok, kalau biusnya habis saya di tengah-tengah operasi, gimana dok, bisa apa enggak? Bisa, tapi kan kita ada yang namanya monitoring. Monitoring itu untuk mengukur bahwa pasien itu masih dalam kondisi tidur. Tidurnya tidur apa? Tidurnya itu ada beberapa macam, tidur dalam ataupun tidur yang sedang, seperti itu. Ya, baik dok. Ini menjawab ya dok ya pertanyaan barusan. Nah dok, lanjut dok. Tadi kan pembiusan itu kan ada banyak jenisnya ya dok ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat-lihat pemikirannya nggak sesimpel kita yang ditahu sebelumnya dok, sebelum ada bincang-bincang ini dok. Nah, kalau misalnya memang pembiusan itu memang ada beberapa jenis, apakah prosedurnya itu berbeda di antara masing-masing jenis pembiusan itu, dokter? Oh iya, berbeda. Berbeda sekali. Misalnya nih, kalau pembiusan apa nih? Pembiusan umum deh. Pembiusan umum yang paling Ya, dok. sering ya. Ya. Pembiusan umum ini kan membuat pasien tidak sadar ya, menghilangkan kesadaran pasien secara total dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Selama prosedur pasien itu tidur ataupun tidak sadar, ini ada beberapa alat yang kita tempelkan ke badan pasien untuk memonitor kondisi dari pasien. Misalnya alat rekam jantung, itu juga harus kita pasang. Kemudian alat tensi tekanan darah, itu juga kita ukur. Nanti dia interval, tiap berapa menit nanti kita ukur. Atau misalnya dalam kondisi tertentu, kita bisa mengukurnya itu tuh bit to bit, ataupun ya, istilahnya kalau kita pakai yang lebih invasif ya, pakai artery line kayak gitu untuk operasi-operasi yang besar, itu kita pakai yang namanya artery line, nanti kita akan bisa melihat tekanan darah itu real time. Jadi tekanan darah yang sesuai dengan denyut jantung itu berdetak, kayak begitu. Jadi nanti tekanan darah atas, bawah, rata-rata itu setiap denyut dia akan real time terukur. Jadi nggak usah khawatir bahwa monitor sekarang sudah sangat lengkap, sudah sangat komplit, sehingga nanti akan ada monitoring yang continuous untuk memantau kondisi pada saat pasien itu tertidur dalam. Nah, ini yang ditempel di badan. Kemudian, kalau pembiusan umum, itu rata-rata kita harus memaintain dari jalan nafasnya. Jalan nafas itu di-maintain bisa dengan menggunakan alat bantu nafas, ya. Bisa itu berupa sungkup, jadi kayak masker gitu yang ditempel, atau berupa alat yang dimasukkan ke dalam paru-paru lewat yang namanya tenggorokan terus masuk ke paru-paru. Jangan khawatir lagi bahwa alat itu dipasang pada saat Anda ataupun pasien itu sudah tidur dalam. Jadi nggak mungkin pasien itu tuh melek kemudian kita pasang. Nggak. Jadi itu insya Allah prosedurnya adalah aman dan nyaman. Nah, setelah dipasang alat itu, maka ya oksigenasi akan terjaga, terus kemudian jalan nafas akan terjaga, jantung kita monitor, semuanya kita monitor, maka prosedur tindakan pembedahan boleh kita lakukan. Seperti itu. Terus kalau yang namanya regional anestesi atau pembiusan tadi ya, spinal ataupun epidural, nah ini berbeda. Itu nggak tidur, tapi segmental ataupun localized yang kita blok ataupun kita bius. Jadi pasien itu pertama kali tetap monitoring standar harus kita pasang terlebih dahulu. Harus kita ukur tekanan darah, laju nafas, laju nadi,
kemudian saturasi kita pasang terlebih dahulu. Terus kemudian kalau misalnya ini pasiennya mau dilakukan tindakan sesar gitu ya, berarti kan dia kan di daerah perut bawah. Maka kita bisa menggunakan yang namanya pembiusan spinal ataupun regional anestesi tadi. Pasien bisa diposisikan tidur miring atau duduk untuk dipasang tadi itu pembiusannya. Pembiusannya seperti apa? Jadi nanti itu ada sela space ya di sela tulang belakang bapak ataupun ibu. Nah, di situ nanti ada jarum yang kita masukkan, terus kemudian nanti ada space-nya. Space-nya itu tuh ada ruangan-ruangan ya. Ruangan-ruangan itu yang kalau istilahnya, kalau dia masuk ke dalam itu di subarachnoid. Kalau yang di tepinya itu adalah yang di epidural. Nah, kalau efeknya ya, pada saat itu nanti posisinya suruh duduk terlebih dahulu, terus kemudian kita suntikkan obat, terus kemudian pasien kita tidurkan lagi. Nah, pada saat setelah dilakukan penyuntikan, biasanya efeknya pasien itu tuh kebas kakinya baal gitu ya, kesemutan. Nanti dari ujung kaki naik sampai dengan ke perut ataupun ke daerah yang dibujuk. Ya. Terus kemudian setelah itu, setelah kebas ya kesemutan, nanti lama-lama kaki itu nggak bisa digerakkan ya. Jadi dari sensorik ke motorik, motoriknya sampai nggak bisa digerakkan. Nah pada saat itu boleh dilakukan tindakan pembedahan. Nah mungkin itu dok bedanya dok antara general anestesi dengan regional anestesi. Baik dokter, ternyata prosedurnya berbeda, monitoringnya juga banyak, tapi intinya memang pasien dalam kondisi senyaman-nyamannya dan seaman-amannya. Nah dok, ini perbincangannya makin panas ya dok ya, tapi izin ini kita harus break dulu dok, karena nanti ini akan diselingi dengan ini ya, info lain ya dari Raisa Radio. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih dan mohon izin Dr. Ratih dan juga Dr. Desi, kita jeda dulu, kita break dulu. Asik sekali pagi hari ini Sobat Sehat, banyak hal yang kita dapatkan ya pagi hari ini. Ternyata bius ini macam-macam bentuknya. Dan setelah ini kita masih akan mengenali lagi bagaimana bius itu bekerja di dalam tubuh kita. Namun setelah yang lewat satu ini, karena kita akan satu lagu ini juga akan membius kita semua di Sobat Sehat karena judulnya bagus sekali. Judulnya adalah Pijara ya dari Sugi Burnean, salah satu band musik baru dari asal Semarang nih, band indie nih. Semoga pagi hari ini dapat membuat kita lebih semangat ya dan tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat.
Mari teduh di antara gaduh penuh geluh. Pijar yakin ku akan tenang, benar bermain riang di kalbu seni. Pijar memancar, nanar membilang, benar menyadu syaduku. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Sobat Sehat, apakah Sobat Sehat tahu jika ada mobil listrik buatan UGM? Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada telah mengembangkan mobil listrik yang akan digunakan untuk layanan transportasi di Yogyakarta International Airport. Mobil listrik ini mulai dikembangkan pada tahun 2019 dengan desain kecepatan rendah, yaitu di bawah 25 km per jam, berkapasitas 4-6 orang. Mobil ini menggunakan baterai litium. Mobil listrik ini dapat menempuh jarak 70 km dengan daya isi 6-7 jam saja, Sobat Sehat. Nah, mobil listrik ini telah diuji di beberapa lokasi seperti wilayah UGM, Bandar Udara, dan Candi Borobudur untuk mengetahui performanya. Saat ini, mobil listrik tersebut telah diserahkan kepada PT Angkasa Pura I setelah masuk tahun ketiga untuk finalisasi untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mendukung pelayanan di Bandar Udara. Bagaimana Sobat Sehat? Keren sekali ya teman-teman kita yang sudah mengembangkan berbagai macam teknologi. Yuk, dukung terus teman-teman UGM agar selalu berinovasi. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat bergabung kembali untuk Sobat Sehat. Untuk Anda yang baru bergabung di radio, selamat bergabung. Dan Anda berada di program acara kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat, dalam program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Dan untuk pagi hari ini Sobat Sehat yang berada di Zoom nih, Anda juga boleh menikmati Raisa Radio dalam bentuk audio. Dan bisa Anda nikmati di mana saja, kapan saja dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio di Play Store. Keywordnya adalah Raisa, Radio Indonesia Sehat. Dan Sobat
Sobat Sehat, masih di Bincang-Bincang Santai pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana bius bekerja, masih bersama dengan Dr. Ratih dan juga Dr. Desti dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensi FKKMK UGM. Tentu Sobat Sehat masih kami buka pertanyaannya nih, Sobat Sehat ada juga boleh kirim-kirim salam, silakan di 0858 8065 5970. Baik, selamat menyimak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Desti, silakan Dok. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama kita. Baik, Dok, ini kita cicil pertanyaan ya, Dok ya. Ada pertanyaan dari Sobat Sehat kita, Mbak Syasha Puspita. Dok, tadi itu kan disebutkan bahwa bius itu kan juga mempertimbangkan kenyamanan. Nah, lalu bagaimana sih, Dok, cara dokter itu untuk memberikan pemahaman bila ada pasien itu yang takut bius atau takut operasi seperti Mbak Syasha? Terutama kalau misalnya memang edukasinya itu dilakukan di rumah sakit ataupun pada saat akan diberikan tindakan. Mau nggak, dokter? Oke, nyaman ya. Nyaman itu adalah sesuatu yang individual. Jadi memang susah untuk kita membuat nyaman dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Sangat manusiawi bahwa pada saat kita harus dilakukan pembiusan ataupun harus dilakukan operasi, itu tidak nyaman, takut, ataupun ya istilahnya kalau bisa di-skip, ya udahlah nggak usah aja deh, kayak gitu. Manusiawi sekali. Jangankan Mbak Sacha, saya aja ya, yang setiap hari saya bekerja di kamar operasi, di bagian gawat darurat, di penanganan COVID, itu saya juga merasa takut loh pada saat saya itu disuruh operasi. Bener. Saya merasa takut, aduh tadi itu. Karena pikirannya terus kemana-mana, nanti gimana ya, kayak gitu. Tapi kemudian, ya itu tadi, saya kembalikan lagi bahwa ikhtiar itu adalah bagaimana kita bisa sembuh dari sakit. Ikhtiar kita itu adalah bagaimana kita bisa melewati proses ini dengan baik dan baik-baik aja, kayak gitu. Jadi nyaman itu yang buat adalah kita sendiri. Kalau kita percaya dengan dokter yang menangani, dengan prosedur yang dilakukan, insya Allah pasti akan nyaman untuk dilakukan tindakan tersebut. Jadi yang pertama adalah ikhtiar. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah edukasi, yang seperti yang saya sampaikan. Jangan malu ataupun jangan segan untuk meminta penjelasan kepada dokter mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Bukan berarti kalau semakin tahu itu semakin nggak nyaman, semakin takut, enggak. Tapi semakin tahu bahwa kita itu, oh ternyata prosedurnya seperti ini toh. Nggak seperti sinetron seperti, aduh, biusnya serem dan sebagainya. Setelah dibius bisa bangun nggak ya? Kayak gitu. Ya. Jadi tanyakan mengenai hal tersebut. Komunikasi dengan dokter ataupun para medis yang ada. Mengenai apa yang akan dilakukan, tindakan-tindakan apa. Terus kemudian ya perlu juga untuk mengetahui bahwa efek samping, komplikasi, semua tindakan ada, tapi tidak ada dokter manapun yang akan mencelakakan pasien. Ya, jadi tidak ada dokter itu tuh yang nanti akan aku buat deh, nanti apa itu mbaknya ini berhalusinasi nanti cerita macam-macam, enggak ada sama sekali. Ya, jadi dokter itu tugasnya adalah menjaga, menyelamatkan dan memberi kehidupan yang lebih baik lagi setelah tindakan itu selesai. Mungkin itu, Dok. Dok, kalau misalnya dokter anestesinya kayak gini, mungkin nyaman ya, Dok ya, pasiennya ya, Dok ya, tenang ya, Dok ya. Luar biasa, dokter. Dok, sebenarnya Dok, tadi sempat dibahas ya, Dok ya, adanya ketakutan misal pembiusannya itu, ini saya kalau misalnya belum tidur, ini saya dibius lagi. Atau misalnya pasien itu dijanjikan untuk bius separuh badan, Dok. Loh, kalau misalnya nggak jadi nih,
biusnya ini gimana? Gitu. Oke, jadi ada yang namanya tadi itu ya yang saya jelaskan ya, bius paru atau regional, ya ada yang bius total. Terus kalau misalnya nih bius regional tapi nggak jadi, bisa nggak dok? Bisa, bisa ya, bisa. Yang namanya juga kita bikin apa deh? eh Bikin nasi aja deh. Kadang ada yang sesuai, ada yang kelembekan. Kalau misalnya ibu-ibu nih ya, ada yang kelembekan atau kadang-kadang kekerasan kayak gitu. Nah, kalau dalam tubuh kita, saya nggak menginikan sebagai nasi enggak. Dalam tubuh kita, DNA-nya tuh berbeda-beda. Saya dengan dokter Desi itu berbeda-beda. Terus kemudian ini diperlakukan kalau misalnya uji klinis dan sebagainya ini adalah pada pasien populasi normal, ya. Pasien dengan kondisi yang diseragamkan. Oh iya, dosisnya sekian, nanti bisa nih seperti itu. Nah, kemudian dilakukan tindakan. Bisa nggak kalau misalnya saya itu nanti durasinya memendek, misalnya dokter Desi memanjang? Bisa, karena ada beberapa hal yang berbeda di dalam DNA tubuh kita untuk merespon dari obat-obatan tersebut. Ini yang di dalam tubuh. Bisa nggak dok gagal? Bisa. Bisa karena dirinya atau bisa karena ya kegagalan blok ataupun kegagalan obat itu yang pertama bisa karena obatnya, yang kedua bisa karena tekniknya, yang ketiga memang bisa karena kondisi klinis tertentu. Nah, ini yang bisa membuat gagal blok ataupun bloknya nggak jadi dan sebagainya. Lalu gimana dok kalau gagal? Ya, bisa kita ulang ataupun kita switching ke teknik yang lain. Jadi tetap show must go on, nggak usah khawatir, tetap dipilihkan teknik yang paling nyaman untuk pembedahan, baik itu untuk pasien ataupun untuk dokter operatornya. Pokoknya kalau jadi dokter anestesi itu bagaimana kita membuat nyaman deh antara pasien dan juga operator. Gitu dok. Baik, terima kasih dokter. Ini cukup menjawab ya pertanyaan salah satu sobat sehat kita, Mbak Rianti. Nah dok, ini menyambung penjelasan tadi dok. Sebenarnya dok, obat bius itu bertahan berapa lama ya? Apakah memang menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tindakan operasinya atau bagaimana dokter? Oke, jadi obat anestesi itu mempunyai onset dan durasi tertentu. Ya, onset itu tuh waktu kerja, ya, durasi itu lama kerja. Nah, hal ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing tindakan. Jadi kalau misalnya biusnya itu, operasinya 1 jam, maka kita akan bius 5 atau 10 menit sebelum tindakan tersebut. Kemudian nanti 1 jam berjalan operasi, maka kalau misalnya bius total, maka kita bangunkan setelah tindakan selesai. Ya, 5 atau 10 menit, biasanya sih 15 menitan, pasien itu sudah mulai bangun. Walaupun nanti dia masih ngantuk-ngantuk, tapi dia sudah kedalaman anestesinya ataupun obatnya itu sudah kita hilangkan. Ya. Kalau regional pun juga seperti itu. Jadi kalau makanya kita tanya prosedur dari tindakannya berapa lama kurang lebih itu untuk mengestimasi dari lama kerja dari obat tertentu. Seperti itu dok. Oke, dear sobat sehat Mbak Ratna, terjawab ya untuk pertanyaannya. Dok, ini waktu kita sangat terbatas dokter. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya. Ini kan yang banyak ditakutkan ya dok ya. Yang namanya operasi pasti terpikir, wah nanti saya diiris nih. Wah terus saya bakalan ngerasa nyeri. Nah kalau misalnya biusnya habis, apa kita langsung merasakan nyeri ya dok setelah biusnya itu selesai? Gimana dokter? Oke, ya. Jadi kalau pasien itu udah selesai dari pembedahan, maka nyeri itu nggak langsung datang tiba-tiba gitu. Waduh, takutnya habis bangun langsung nyeri, enggak. Ya. Selama proses obat itu bekerja, yang tadi tuh ya, ada yang relaksasi
relaksasi, ada yang namanya analgesi. Relaksasi itu membuat tubuh rileks, membuat tubuh itu nyaman dan sebagainya. Terus kemudian analgesi membuat nggak sakit. Terus kemudian juga nanti ada yang namanya sedasi, bisa tidur liar-liar kalau misalnya pasiennya itu regional dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti ada obat untuk mengurangi dari rasa sakit setelah operasi. Ya. Obat itu bisa diberikan dalam jalur manapun. Ya. Kalau epidural, maka kita bisa memberikan lewat selang kateter epiduralnya. Ya. Dosisnya adalah dosis analgesia. Dosisnya itu dosis untuk bukan anestesi. Kalau anestesi itu diblok, tapi kalau analgesia itu hanya untuk mengurangi dari nyeri pasca operasi. Itu yang epidural. Atau kita bisa menggunakan jalur yang kalau misalnya sudah dipasang infus, maka pakai jalur yang dipasang infusnya tadi. Ini bisa diberikan interval ya. Jadi misalnya obat tertentu diberikan 3 kali sehari ya. Atau bisa diberikan secara kontinus. Nanti diberikan kayak piring injeksi gitu ya. Jadi semacam alat gitu. Jadi dia kontinus diberikan ke dalam tubuh sampai misalnya nyeri akut itu biasanya 24 jam pasca operasi. Jadi diberikan waktu 24 jam setelah operasi. Setelah itu baru nanti di tapering off ataupun mulai dikurangi dosisnya. Atau bisa diberikan nih kalau nggak mau disuntik-suntik, nggak mau dipasang infus setelah operasi gitu ya, bisa diberikan per oral ataupun lewat minum ya, lewat minum ya. Bisa nanti tergantung dari durasinya. Ada yang 6 jam, ada per 8 jam, ada per 12 jam, tergantung dari obat yang ada. Atau ada juga nih, maaf ya, lewat anus ataupun lewat dubur ya, itu diberikan pasca operasi. Nah, kira-kira kalau saya operasi selesai, saya dapat yang mana, Dok? Bisa nggak saya dapatnya cuma satu, tapi terus kemudian tapi masih kesakitan gitu? Bisa, gitu ya. Yang namanya ambang nyeri seseorang itu berbeda-beda. Ada yang ambang nyerinya itu tinggi, ada yang ambang nyerinya itu rendah. Ada yang pasien itu disentuh, itu udah kesakitan, ada yang disentuh, dicubit misalnya loh ya, itu nggak kesakitan. Jadi range ambang nyeri itu berbeda-beda setiap orang. Dan kita harus menyesuaikan. Maksudnya kami dokter anestesi harus menyesuaikan dengan ambang nyeri tersebut. Kombinasi obat sering kita gunakan. Baik itu yang menggunakan tadi itu ya, baik itu yang interval, ataupun yang kontinus, ataupun yang lewat oral, ataupun dengan lewat epidural, itu sering kita kombinasikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai analgesi yang optimal. Dokter tidak bisa menjanjikan bahwa pasien itu tidak nyeri sama sekali. Tapi paling enggak dia nyerinya berkurang. Jadi enggak painless, tapi bukan apa itu namanya tidak nyeri sama sekali, tapi nyerinya berkurang. Mungkin itu sih, Dok. Baik dokter, wah ini pertanyaan saya masih banyak ya dok ya, tapi ini kalau diteruskan ini pembahasannya bisa nggak habis-habis dokter. Terlalu banyak yang harus diobrolkan karena Iya, ternyata banyak sekali seluk-beluk tentang masalah pembiusan yang sebenarnya masyarakat itu belum banyak tahu. Tapi mohon maaf karena terkendala waktu dok, saya sudah dicolek-colek nih dok untuk obrolan santai terkait pembiusan ini. Kita akhiri dokter, kita cukupkan. Alhamdulillah banyak sekali dokter ilmu yang kita dapatkan hari ini. Izin mungkin saya simpulkan sedikit dokter tentang bincang-bincang kita kali ini. Jadi sebenarnya pembiusan itu adalah suatu prosedur medis yang ya kita tahu sebagaimana sebagai tindakan anestesi yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesi ya dok ya, untuk paling tidak mencegah pasien itu dari merasakan sakit selama operasi berlangsung. Ada 3 jenis tindakan anestesinya, ada anestesi umum, ada anestesi regional atau separuh badan, dan juga anestesi lokal. Nah, terkait persiapan juga ternyata ada nih persiapan nih yang harus dijalani oleh pasien. Jadi harus diperiksa dari fisiknya hingga ke laboratorium. Nah, target dari dilakukan pembiusan ini adalah pasien pertama aman,
kedua nyaman, dan ketiga painless, bukan tidak merasakan nyeri sama sekali. Kira-kira begitu ya dok ya? Iya, Ya. betul Mbak Desti. Baik dokter, terima kasih sekali dokter atas waktu dan kesempatannya dokter. Sangat senang sekali dan suatu kehormatan bisa berbincang-bincang dengan dokter Rati pada pagi hari ini dokter. Terima kasih banyak Mbak Desti, terima kasih Raisa. Ini saya juga banyak sekali ini balas dari chat ya. Ternyata menarik juga ya ngobrol-ngobrol di radio. Ngobrol hangat ya dok Terima ya. kasih. Baik dokter, Betul. mohon maaf untuk sobat sehat yang memang beberapa pertanyaannya masih belum bisa kami jawab terkendala waktu. Baik, mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Dokter Rati dan juga Dokter Desti atas ilmunya, membuka sekali untuk kita semua ya Sobat Sehat, banyak hal baru yang kita dapatkan terutama, dan semoga obrolan di pagi hari ini Sobat Sehat dapat membangun persepsi baru nih, bahwasanya misal bentuk bius dan juga operasi itu suatu bentuk ikhtiar, dan kita percaya ke dokter, insya Allah juga akan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Rati dan juga Dokter Desti atas ilmunya. Sehat-sehat selalu Dokter Rati dan juga Dokter Desti, selamat melanjutkan aktivitas. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda, baik Sobat Sehat yang berada di radio, di website maupun di Zoom. Mohon maaf nih untuk Sobat Sehat yang sudah di WA nih, mengatri sekali pertanyaan, tapi kita harus akhiri dulu. Dan untuk Sobat Sehat yang telat-telat gabung nih, Anda boleh kembali mendengarkan lagi obrolan di pagi hari ini melalui podcast kami di Spotify Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan setelah ini akan ada morning show yang dimana Anda bisa mendapatkan informasi-informasi menarik seputar kesehatan dan juga seputar info terupdate nih dari kampus kita di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih banyak. Saya Galuh bersama dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rati, Dokter Desti, matur nuwun. Sangka kau hadir dan menghilang, rasa hati ini kau jadikan terbit dan tenggelam, dan dirimu selalu datang merayu, singgah sejenak dan pergi berlalu tanpa ku tahu, bagai pijar senja hilangkan sejuta buatku melawan.
kau buatku melawan. Jangan kau buatku merasa. Oh cukup sudah jatuh tersesat diriku, jatuh tersesat tanya. Jangan buatku menahan hati yang lain. Sudah hilang semua, jatuh tersesat. Oh diriku jatuh tersesat dalam tanya. Tersesatku dalam tanya. Tersesatku dalam tanya. Tersesatku dalam tanya. Tersesatku Di dalam tanya. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.